Shalom, sahabat setia. Sabda Setia kembali hadir pada hari ini, hari Senin, 28 April 2025. Dengan tema keterbatasan diri membuat manusia berharap. Yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ingin mengawali hari dengan membuka diri pada tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam membaca, merenungkan, dan menghidupi sabda-Mu ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat setia, nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-7, ayat 7 bagian yang B, yang berkata demikian. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Sahabat setia yang terkasih, apa yang tidak pernah lepas dalam kehidupan manusia? Penderitaan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Ya, mulai dari masalah sakit, penyakit, ekonomi, kekurangan, kelaparan, kehausan, bahkan sampai kematian. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana cara pandang dan sikap orang beriman ketika sedang mengalami penderitaan. Apakah kita langsung mengkaitkan dengan Tuhan? Kalau kita sakit mengalami penderitaan, itu berarti Tuhan sedang menghukum kita. Kalau kita sukses, kita berhasil, oh itu Tuhan sedang memberkati kita. Benarkah cara pandang atau cara berpikir yang demikian itu? Menurut saya tidak benar. Mengapa? Karena ketika kita menderita, entah disebabkan oleh apapun, kemudian kita mengatakan bahwa kita sedang dihukum Tuhan, maka kita sedang mengidentikan Tuhan sebagai penghukum. Padahal Tuhan itu Maha Kasih. Nah, cara berpikir seperti ini tidak benar. Seharusnya ketika penderitaan itu menyelimuti kita, maka cara yang terbaik adalah mengusahakan pemulihan, mengusahakan penyembuhan, dengan terus berharap pada Sang Pemberi berkat, Sang Penyembuh, yaitu Allah Bapa di dalam Yesus, agar berkenan mengulurkan tangannya. Nah, seperti inilah yang dilakukan oleh sang perwira dalam perikop bacaan kita saat ini. Ketika ia melihat hambanya sedang sakit, ia tahu diri, sadar diri akan keberadaannya yang sangat-sangat batas. Sehingga yang paling penting bagi dia adalah mencari pertolongan dan mencari jalan penyembuhan. Nah, sang perwira sadar bahwa penyakit yang diderita hambanya itu sesuatu yang manusiawi. Saya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang pentingnya do something, melakukan sesuatu, terus berharap, mencari cara agar hambanya ini sembuh. Nah, sang perwira ini sadar bahwa
di luar dirinya ada orang yang jauh lebih hebat, lebih berkuasa. Dan ia yakin bahwa kuasanya itu dapat menyembuhkan hambanya. Kuasa siapa di sini yang dimaksud? Ya, kuasa Yesus Kristus. Dan kenyataannya, saudara, dalam pergub ini, bahwa hamba dari perwira itu akhirnya dapat dipulihkan dari sakitnya. Nah, kita saat ini masih ada dalam masa-masa kebangkitan ya, minggu-minggu pasca kebangkitan Kristus. Kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus juga membuktikan bahwa kuasanya melampaui segala keterbatasan kita, batasan manusia. Di dalam Dia harapan kita tidak sia-sia. Sebab satu katanya sanggup membangkitkan kehidupan. Mari kita belajar dari sang perwira. Kita saat ini hidup dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan. Jadilah perwira-perwira yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya bukan perwira dalam pengertian yang real, tapi perwira-perwira Tuhan, seperti pasukan-pasukan Kristus, tentara-tentara. Selamat menjadi seorang pelayan Tuhan yang sadar diri bahwa di luar diri kita ada kuasa yang tak terbatas, yang sanggup mengatasi keterbatasan kita. Amin. Mari, sahabat setia, kita bersama-sama menundukkan kepala kita akan berdoa. Ya, Bapa kami yang di surga, terima kasih sabdamu menguatkan kami, menghibur kami, memberikan pengharapan kepada kami. Bahwa di luar diri kami ada pribadi Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa peduli, mengerti, yang senantiasa menolong, menyertai kami. Sehingga mampukan kami ya Tuhan, bahwa dalam keterbatasan kami terus bisa mengandalkan sesuatu di luar keterbatasan kami, yaitu Allah Bapa di dalam nama Yesus, yang tak terbatas kuasanya itu. Yang kami dimampukan untuk terus berharap akan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila firman ini menjadi dasar, fondasi, pedoman dalam kami menjalani hari ini dan hari selanjutnya. Amin. Sobat setia, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di esok hari dalam Sabda Setia. Tuhan Yesus memberkati.